aja, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pendengar kerabat kerja yang bertugas RRI Lok Sumawe. Dan tentunya pendengar dan pemirsa RRI, pada edisi kali ini kita akan mengulas soal budaya lokal menuju identitas Indonesia. Dan sudah berhadir para narasumber. Di samping kiri saya ada Ketua MAA Kota Lok Sumawe, Bapak Saifuddin Saleh, dan di samping beliau ada Kepala LPP RRI Lok Sumawe, Bapak Antoni, dan di sampingnya lagi ada pegiat seni dari Kota Lok Sumawe, ada Bung Murdani. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam Bung Yan. Iya. Selamat. Ya, dan Pak Antoni, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bung Murdani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan tentunya pendengar pemirsa RRI, kita akan mengulas tadi tentang budaya lokal menuju identitas Indonesia. Nah, tentunya hal ini sangat penting ya, terlebih di era saat ini gerusan budaya-budaya luar yang sangat luar biasa ini melalui berbagai media sosial, konten, dan lain sebagainya. Namun saya ingin mengawali pertama kali ini ke Pak Saifuddin ya, selaku Ketua MAA Kota Lok Sumawe. Nah, ini bagaimana pandangan dari MAA ya terhadap peran budaya Aceh ini Pak dalam konstruksi identitas nasional Indonesia gitu Pak? Ya. Pertama saya ingin jelaskan budaya itu kan, budaya adalah cipta rasa karsa produktivitas masyarakat lah dalam kehidupannya, dalam menghadap bersama teknologi-teknologi yang dia lakukan dalam masa hidupnya. Itulah yang namanya budaya. Apakah yang telah terjadi masa lalu maupun terjadi pada hari ini. Ya. Yang terjadi hari ini pun namanya budaya, yang terjadi masa lalu adalah warisan budaya leluhur. Perannya beda. Ada warisan budaya leluhur dan ada budaya yang tumbuh pada hari ini. Cipta rasa karsa pada masa dulu itu meliputi bangunan, makanan, pakaian, piasan, kesenian, malah bahasa dan sastra itu banyak sekali. Sebagaimana kita ketahui, dulu kan ada ilmu garis-garis besar haluan negara, meskipun sekarang tidak ada anut, tapi kita anut. GBHN ya? Itu mengatakan bahwa puncak budaya daerah itulah budaya nasional. Artinya budaya nasional adalah himpunan dari budaya daerah yang merupakan nilai-nilai yang baik untuk ditampilkan di tingkat nasional. Itu merupakan budaya nasional, budaya Aceh, budaya Bali, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Sulawesi, pokoknya gitu. Jadi sumbangsih dari budaya-budaya lokal itu memperkaya khasanah budaya nasional. Dari Aceh tentang bangunan masa lalu, bangunan Aceh pokoknya. Pakaian tradisi masa lalu, pakaian Aceh. Nyanyian, ada beberapa lagu-lagu masa Aceh. Ada di antaranya masih up to date untuk dipakai saat ini. Tapi ada di antaranya mungkin kalau kita kita tampilkan dalam media atau dalam pagelaran budaya lah, itu akan ditertawakan. Itu jangan lagi, itulah Bapak namanya. Namun ada juga di antaranya beberapa budaya masa lalu, ada kesenian yang dipoles atau yang dimodifikasi, itu menjadi menarik. Pokoknya dari beberapa pengertian yang tok bahasa Aceh itu di Indonesia kan sedikit, jadi tarik. Sebagaimana kita kan pernah menyaksikan bahwa pada pembukaan ASEAN dulu di Jakarta, olahraga ASEAN di Jakarta, itu kan ditampilkan tari Ratuh Jaro. Saya kira itu adalah karya budaya yang luar biasa. Ya, ekspresi karya budaya sumbernya dari Aceh. Berarti ketika kita kemukakan kepada masyarakat Aceh, siapa bilang budaya kita kampungan? Justru menasional adalah internasional. Sekarang ada Saman, Ratib Mesekat, Tarifu. Kalau dulu pokoknya hanya sedati saja. Tapi kreativitas kepada seniman pada saat ini, apalagi jika diikuti oleh polesan-polesan masa kini, itu menjadi lebih baik itu ditampilkan. Itu saya kira Pak. Seperti saya katakan tadi, puncak-puncak nilai-nilai dari budaya lokal itulah budaya nasional. Gitu. Iya, baik. Nah, saya ingin ke Pak Antoni ini, Pak. Bagaimana peran RRI Lok Sumawe ini, Pak, dalam menjaga dan mempromosikan budaya lokal itu sendiri, Pak? Ya,
Peran media tentunya ya mempublikasikan ya secara luas melalui platform media yang ada, baik itu media sosial maupun media digital yang dimiliki oleh RRI. Nah, dalam rangka apa yang disampaikan Pak Saifuddin tadi, bagaimana budaya lokal ini sudah mulai tergerus ya dengan budaya asing. Begitu penampilan kalau seperti bahasa kerennya anak-anak muda itu kok tua banget sih katanya kan kalau kita bertampilan seperti itu. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita sosialisasikan menurut kami sebagai media ini kan kita hanya mendukung pemerintah daerah di mana kita bertempat untuk bisa mensupport agar kecintaan minat pemuda-pemuda ya untuk bisa jangan sampai hilang budaya-budaya karena itu ada sejarah semua. Nah, sejarah ini identitas jati diri, itulah kekuatan dari Indonesia. Kita itu kan sudah dikenal ya Pak ya, dari dulu dari Sabang sampai Merauke. Itu semua adat istiadat, budaya, makanan. Nah, mungkin seperti itu. Artinya kalau RRI siap mendukung dan mempublikasikan melalui platform-platform yang ada. Iya. Nah, saya ingin ke Bung Murdani ini ya. Sebagai pegiat seni, bagaimana Bung Murdani memaknai budaya lokal bagi seorang pegiat seni sendiri ini? Ya, terima kasih. Menurut saya budaya lokal sudah disampaikan tadi sama Bapak Saifuddin dan Pak Antoni. Mungkin budaya lokal itulah sebuah jati diri, sebuah daerah atau bangsa. Kita bisa mengembangkan jadi jati diri kita itu seperti apa nanti ke depannya, tidak hilang norma-normanya dari daerah yang sudah ditetapkan, seperti itu, dan kita kembangkan lagi untuk anak-anak yang masa sekarang, genre sekarang ya Pak ya, mungkin ngapain ikut budaya-budaya kuno nanti kita buat kreasi-kreasi yang baru tapi tidak menghilangkan dari moral dan budaya yang sudah kita tetapkan di daerah masing-masing. Kalau melihat antusiasme selama ini bagaimana pandangan Bung Murdani? Untuk sekarang memang zamannya zaman TikTok ya Pak ya. Zaman TikTok. Jadi kerja keras kita sebagai penggiat seni adalah menarik perhatian para remaja kita untuk bawa cinta pada produk kita sendiri, bahwa kita kayakan budaya, ini budaya kita kembangkan ke depannya menjadi terkenal lagi, menjadi lebih baik lagi, bahwa ini adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya Aceh. Iya, baik. Nah Pak Saifuddin, kira-kira ada upaya-upaya tertentu dari MA ini Pak untuk melestarikan adat istiadat dari nilai-nilai lokal ini agar tetap relevan seperti itu Pak? Ada Pak, malah setahun kita mungkin punya belasan program yang merupakan program internal Majelis Adat Aceh. Artinya programnya yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh sendiri. Kemudian ada juga program kunjungan-kunjungan eksternal, umpamanya program Sawu Sikula namanya. Itu menjemput bola ke lapangan, melakukan dialog dengan mereka dan memperkenalkan nilai-nilai budaya dan sastra dan bahasa daerah, kemudian menyerap informasi dari mereka. Jadi ada program di kita Pak, dalam waktu yang singkat pun kita akan bertemu dengan lembaga-lembaga adat budaya yang ada di seluruh yang ada di Lok Sumawwe ini, kemudian memberikan penjelasan, penguatan kelembagaan, apa-apa program yang harus mereka lakukan dalam rangka mendukung tugas wajib daerah yang dibebankan kepada kita selaku Majelis Adat Aceh. Ya, apa yang harus kita dukung. Banyak kegiatan di kami Pak. Iya. Malah sekarang kami terasa sudah agak kelabaan karena waktu setiap hari ada saja. Ada saja. Iya. Nah, untuk RRI sendiri nih, Pak Antoni, apakah ada memang program yang mengangkat tentang kearifan lokal selama ini, Pak? Ya, sepertinya yang sudah kita laksanakan ya di rangkaian peringatan hari ulang tahun kita di tanggal 11 September 2025. Ini kan seluruh RRI itu merayakan hari ulang tahun ya 11 September. Yeah. Tetapi sebelum itu kita melakukan rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah Kita Indonesia. Nah, dalam arti Kita Indonesia juga, kita ini kan ini loh jati diri. Seperti yang disampaikan tadi.
budaya itu adalah jati diri, identitas. Ya. Ya, Orang identitas akan mengetahui ini dari Padang itu dengan bahasa Padang, ya. dengan pakaian, Ya. ya kan? Nah, ini dari Aceh dengan ciri khas. Nah, itulah identitas jati diri Ya. dari sebuah bangsa maupun suku yang ada di Indonesia. Ya, Nah, kalau ini sampai hilang, nah itulah yang RRI turut berperan bagaimana budaya ini agar bisa dicintai dan didukung oleh pemerintah daerah khususnya, agar terjaga dan bisa bersemi kembali seperti itu dengan melakukan yang kemarin kita lakukan seperti lomba lagu Aceh yang sudah mulai tergerus dengan lagu-lagu asing, ya kan? Bagaimana kecintaan remaja-remaja kita, anak-anak muda kita bisa terus menggelorakan, menyukai. Nah, ini tinggal lagi bagaimana caranya. Karena tadi sudah disampaikan ya, ini kan kalah dengan TikTok, dengan apa. Nah, mungkin dengan caranya seperti apa? Melalui media. Nah, kalau media kita sudah mengikuti, bertransformasi. Kita di media sosial sudah ada. Artinya kita akan terus dan siap untuk mendukung program-program pemerintah untuk melestarikan budaya-budaya yang ada. Berarti sejumlah kegiatan yang kita gelar ini menjadi salah satu strategi juga. Salah satu strategi mengangkat potensi daerah dengan nama besar kita Indonesia. Kemudian RRI Fest, artinya festival-festival dari budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. RRI serentak melakukan kegiatan itu dari Sabang sampai Merauke, dari dari Miangas sampai Pulau Rote, itu beragam semua. Yang di Aceh seperti ini, kan? Budaya-budaya seperti itu terus kita dukung, kita gelorakan dan kita sebarluaskan. Iya, baik. Nah, Bung Dani, ini dalam karya-karya seninya ya ini, bagaimana Bung Dani sendiri mengekspresikan ya Aceh dan Indonesia secara bersamaan melalui identitasnya seperti itu. Seperti saya penggiat seni, mungkin ada bergabung dalam satu sanggar dan bergerak di bidang tari, khususnya kita ada membuat sebuah tari misalnya khusus Aceh, tapi tidak terkhusus Aceh juga, kita juga akan membuat tari kreasi Nusantara, modern dan Nusantara. Jadi tergabung beberapa pulau itu, jadi membangkitkan minat dan bakat dan anak-anak tuh tahu ini daerah mana seperti itu. Akan kita buat sebuah gerakan tari tradisional dan tari Nusantara. Ya, ada tantangan selama ini yang dihadapi, Bung Dani? Sejauh ini sih belum ya. Itulah tadi acuannya ke TikTok tadi. Jadi dengan TikTok itu kita bisa buat dengan gerakan-gerakan tradisional seperti itu. Jadi anak-anak tidak terpaku dengan gerakan-gerakan yang modern. Nah, ini loh, ini jati diri kita. Gerakan ini Aceh, coba kamu buat gerakan ini. Nusantara nih, ada daerah ini kamu buat gerakan dengan TikTok, dengan gerakan yang ada di gerakan tari di Indonesia. Iya. Nah, Pak Saifuddin, tentunya memang era digital ini sangat mempengaruhi ya dinamika sosial kultur masyarakat ini. Nah, kalau Pak saya boleh menilai sejauh ini gerusannya itu memang sudah luar biasa atau bagaimana sih Pak? Ya, saya melihat memang peran seperti media RRI yang bisa tampil secara audio, video, dan visual, ini kan sangat menarik, Pak. Kalau dulu, kalau kita bilang RRI, kalau orang mendengar suaranya saja, Suara Pak. saja, Pak. Sekarang sama saja orang bawa HP di kantong bisa menikmati RRI dari manapun dia berada. Ini harus dimanfaatkan oleh para pelaku seni, bukan hanya para pelaku seni, para pelaku kepentingan seni siap dimanapun berada, sehingga dia bisa menggunakan media ini sebagai bukan hanya alat promosi, alat pengembangan kebudayaan, alat pengembangan kesenian, alat pengembangan anak-anak bangsa yang berkreasi di bidang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ADO sendiri tidak bisa dikungkung lagi. Kalau dulu, Pak, kami, saya waktu kuliah dulu memang mendirikan sanggar, Pak. Saya memang dari sana, dari sastra saya, Pak. Saya menulis puisi, membuat sastra dulu. Tetapi ketika kita ingin melakukan publisitas sangat sulit dari sponsor. Siapa yang siapkan panggung, di mana kawasannya. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Inilah kesempatan bagi adik-adik kami seperti Bung Dani yang telah punya sanggar.
luar biasa sekarang kreativitasnya dapat dilakukan atau produktivitasnya dapat dilakukan dengan jam tayang yang sangat banyak. Kalau dulu kita nggak pernah dapat kesempatan seperti ini. Oleh karenanya ini adalah masanya, gunakanlah media-media seperti RRI yang seperti ini, di mana tidak perlu lagi kita umpamanya mencari sponsor-sponsor harus buat panggung, buat pentas, minta izin, ada pengamanan tidak perlu. Ini yang sudah luar biasa. Izin keramaian lagi. Izin keramaian lagi. Ini yang sudah luar biasa. Cuma yang penting dijaga, jangan kebablasan, jangan lolos kontrol kan. Itu namanya menjaga punya nilai-nilai nasional, kan? Nilai-nilai nasional sebagai jati diri yang diwariskan oleh nilai-nilai daerah. Akumulasi dari nilai daerah melahirkan nilai-nilai nasional. Cuma harus seleksi juga untuk disampaikan sehingga tidak menimbulkan semangat yang negatif dari para pihak itu terutama dari pemirsa Pak ya. Ya. Nah Pak Antoni, tentunya dari tugas yang Pak Antoni laksanakan selama ini mengemban tugas di dalam RRI, sejauh ini pernah nggak Pak melihat ada satu tantangan ya, misalkan dalam menyuarakan keberagaman budaya melalui media publik ini, khususnya di RRI ini Pak? Ya, tantangan khususnya di era digital ini ya, itu terutama tantangan di dalam sendiri. Bagaimana kita merubah mindset juga, mindset pegawai kita yang tadi Pak Saifuddin menyampaikan bahwa dulu hanya didengar melalui radio, siaran terestrial, tapi sekarang secara visual, ya kan? Sudah ada gambar, apapun di media sosial kita bisa salurkan. Nah, merubah mindset ini, keterampilan ini yang terus dilakukan. Makanya pemerintah direksi juga sudah melakukan namanya kita ada pelatihan mandiri. Ini prosesnya sudah hampir berjalan 2 tahun untuk merubah, merubah kebiasaan cara kerja, yang kebiasaan tadi dengan pola konvensional, kemudian ke visual. Nah, ini yang memang terasa sulit. Itu tantangan di dalam. Kalau tantangan yang di luar, mungkin tadi ada plus minusnya juga. Salah satu memang anggaran kita yang tidak berubah. Karena semuanya kan kita memerlukan biaya tentu ya. Biaya itu untuk apa? Sarana dan prasarana. Dengan adanya alat multimedia, ini kan perlu kita memiliki untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi kita. Nah, itu tantangan yang ada. RP jadi PR. Jadi PR seperti itu. Baik. Nah, Bung Dhani sendiri kalau melihat saat ini dengan era digital ya, dengan berbagai platform, sebagai pegiat seni, Bung Dhani sendiri ada nggak memanfaatkan ini, momen ini? Iya, seperti tadi saya bilang, media TikTok tuh kan bisa mereka lihat tuh yang tidak senonoh tuh janganlah dilihat ke situ lagi. Coba kamu lihat, kan setiap TikTok tuh tidak mungkin itu aja dinampain. Kamu buka yang program yang betul-betul tentang seni budaya, kamu lihat di situ pasti ada. Pasti terbuka di situ tentang kegiatan seni-seni apa, seni tari atau seni sastra atau puisi gimana. Bisa kamu buka di situ, nanti kelihatan ya gambar-gambar yang akan ditampilkan sesuai dengan kita mau ya. Kalau kita sokong dan kita dukung untuk melihat konten-konten yang kreatif untuk dan inovatif untuk anak-anak muda sekarang untuk bisa berkreasi di bidang seni seperti itu. Boleh jujur, masih tinggi kah ininya antusias kalangan anak muda ini? Itulah anak-anak sekarang. Kalau di lingkupnya Bung Dhani sendiri, apalagi Bung Dhani sebagai pendidik juga kan? Ya, itu kami juga mengajarkan ke anak-anak juga seperti yang tadi saya bilang, mohon anak-anak dikurangi menonton yang tidak berkepentingan, mohon yang kita ajari itu yang tentang seni budaya. Nah, budaya kita lihat, jangan kita lihat budaya luar seperti itu. Iya, baik. Nah, Pak Saifuddin melihat beberapa gelaran yang dilaksanakan oleh RRI Lok Sumawe dalam beberapa waktu terakhir ini, kalau tanggapan dari Pak Saifuddin seperti apa, dari mulai Indonesia Ismi, terus ada RRI First. Nah, ini bagaimana Pak? Silakan. Jadi saya lihat salah satu keuntungan Kota Lok Sumawe, ada RRI, keuntungan apa? Sebenarnya RRI dimanapun berada dia menguntungkan semua pihak. Cuman RRI sini mudah untuk kami jangkau, seperti kehadiran pada hari ini. Itu salah satu keuntungan. Menurut hemat kami beberapa program
yang dilahirkan RRI memang sangat mendukung pengembangan kebudayaan daerah. MAA sendiri mengakui. Sehingga kita buat rapat dan mengatakan bahwa coba kita bekerja sama seperti akan dilakukan MOU, akan tampil dengan sastra dan bahasa. Kita jadikan RRI sebagai media promosi kita. Di satu pihak mereka juga butuh bahan-bahan untuk disiarkan. Di lain pihak kita juga butuh promosi apa yang kita. Jadi kerjasama ini menguntungkan kedua pihak. Simbiosis mutualisme Pak ya. Jadi itu seperti kita katakan tadi, hal yang luar biasa adalah ketika tampil di RRI sekarang sudah sama dengan tampil di TVRI. Sama aja di TV karena orang bisa melihat visualnya, bukan hanya audionya, videonya. Itu yang sangat menarik. Dan bisa dikembangkan atau disampaikan kepada dimanapun kawan. Teman-teman lain berada pokoknya itu. Jadi sangat mendukung Pak. Baik. Nah, seoptimis apa Pak Antoni ya dalam program-program di RRI sendiri ya, khususnya program budayanya ini ya, dalam memperkokoh muatan lokal lah di daerah kita sendiri Pak? Ya, kalau optimis harus ya. Jadi kita semua dalam bekerja kita harus optimis menujunya kemana. Intinya dari zaman kemerdekaan keberadaan RRI untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan undang-undang dasar yang ada. Di situ pun sejarah bangsa ini udah mencatat keberadaan RRI seperti itu. Menyampaikan edukasi, informasi yang benar dan bertanggung jawab. Nah, artinya untuk bisa meyakinkan apa yang kita tuju itu akan bisa diterima dan ini akan menjadi terus. Karena fungsi namanya publikasi ini kan setiap orang memang seperti radio saja. Dianggap orang itu apa sih cuma suara. Tetapi itu kalau kita mendengar suara akan terulang. Kalau sudah masuk di sini, ini akan menjadi kebiasaan. Artinya mengubah pola pikir. Apalagi dengan menonton. Nah, menonton misalnya dengan adanya misalnya tarian, kemudian setelah menonton pasti dia akan mencoba. Nah, kita yakin dan percaya dengan adanya terus kita sampaikan publikasi melalui audio maupun visual secara masif, terus menerus, itu insya Allah budaya lokal, kemudian jati diri yang menjadi jati diri bangsa Indonesia ini akan kembali lagi. Iya. Nah, Bung Dhani tentunya sudah beberapa kali ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di RRI, khususnya budayanya seperti itu. Nah, ini dalam rangka menyambut Harbak RRI ke 80 tahun ini, mungkin boleh flashback sedikit seperti apa sih RRI Lok Sumawe kalau di mata pegiat seni, Bung Dhani? Dulu saya menceritakan kilas balik nih. Dulu saya pernah ikutin lomba lagu Aceh nih Pak di sini Pak. Kebetulan alhamdulillah juara 2. Oh, pernah jadi peserta juga ya. Peserta lama nih Pak. Dulu pernah saingannya memang kuat-kuat Pak. Jadi alhamdulillah dengan pertama kali ikut, alhamdulillah dapat juara 2. Semoga setiap tahun dibuat terus Pak. Semoga untuk kepentingan anak-anak kita bisa berkreasi di bidang seni, khususnya di bidang tarik suara dan seni daerah gitu Pak, biar bisa dikembangkan bakat-bakat mereka melalui RRI ini Pak. Seperti itu. Kalau dari sejak waktu itu sampai sekarang ada nggak peningkatannya kalau menurut Bung Dhani sendiri amatannya? Kayaknya sudah jarang lah ya. Sekarang alhamdulillah kemarin sudah mulai bangkit kembali Pak. Sejak dibuat RRI Fest itu minat dan bakat anak-anak itu sudah mulai muncul kembali Pak. Seperti itu, mungkin sudah antusiasnya sudah banyak lagi nih orang teringat yang kembali jati dirinya yang dulu. Nah, kembali. Pak Saifuddin, dengan hadirnya pagelaran-pagelaran seperti ini apakah akan memberikan rangsangan tersendiri nih bagi kalangan remaja untuk lebih peduli terhadap budaya, Pak Saifuddin? Ya, pasti Pak, itu pasti kan. Dengan hadirnya beberapa pagelaran yang ditampilkan dalam event-event dalam hal ini event Harbak RRI umpamanya, itu pasti merangsang tumbuhnya minat mereka.
Dulu saja, umpamanya dulu ketika RRI masih suara saja tanpa visual, itu kan asal ada siaran radio mereka ikuti. Ada dulu ada pemilihan bintang radio, Iya, ada bintang lomba radio. pantun di Banda Aceh itu ikuti. Itu luar biasa minat. Apalagi sekarang Pak, apalagi sekarang itu pasti minat. Cuman tinggal lagi kami kira banyak sekolah-sekolah atau pihak-pihak yang memiliki masa yang banyak untuk wahana menikmati siaran ini harus diberitahu. Harus ada suatu berita bahwanya RRI dalam hari-hari ini akan siarannya ini sehingga mereka mengikuti apakah mereka menyerap sisi budayanya, sisi ilmunya. RRI sekarang banyak sekali program-program ekonomi banyak kami lihat bagus Pak. Jadi Iya, boleh ditanggapi Pak Antoni, bagaimana upaya RRI ini merangkul, apalagi terlebih disampaikan Pak Saifuddin sampai ke lingkungan sekolah seperti itu. Artinya memang kita yang kita tuju sebenarnya generasi penerus ya, generasi muda. Nah, generasi muda ini yang paling penting itu dasarnya dari anak-anak TK. ya, Anak TK, kemudian dia sekolah SD, sekolah dasar. Nah, dari sinilah memang yang harus kita kenalkan. Bagaimana RRI juga sudah membuka ruang, memang sudah sudah sejak lama adanya. Kalau dulu panggung anak-anak namanya. Panggung anak-anak. Nah, sekarang juga kita ada setiap hari Minggu itu Idola Cilik. Kemudian juga memang berganti nama tetapi tujuannya tetap sama, mengeksplor bagaimana ini loh kegiatan dan potensi yang anak-anak kecil kita ini, generasi penerus ini bisa mencintai seni, budaya, keterampilan, bagaimana etika juga itu sangat penting. Kita membangun itu dan jangan lupa RRI juga terus mendorong bagaimana kaum minoritas, mendukung kaum minoritas agar mereka juga bisa menampilkan keterampilan yang mereka miliki. Iya, baik. Nah ini karena mengingat waktu ini, nah Pak saya closing statement ya terkait budaya lokal menuju identitas Indonesia ini dan sekaligus boleh menyampaikan harapan juga ya Harbak RRI di depan mata pada 11 September mendatang ini Pak. Silakan. Ya, sebagaimana kita kemukakan tadi bahwa budaya lokal atau local wisdom atau kearifan lokal apabila dihimpun merupakan kearifan nasional. Artinya puncak-puncak dari kearifan lokal itulah yang merupakan kearifan nasional. Peran dan fungsi lembaga penyiaran seperti RRI sangat diharapkan untuk menangkap, mengeksplor seperti kata Pak pimpinan RRI di Lok Sumawwe ini, mengeksplor bagaimana mereka digalakkan, ditumbuhkan, dibina, dilestarikan, dibudidayakan sehingga dicintai oleh publik. Mereka akan beralih untuk melihat RRI daripada melihat hal-hal lain yang ditampilkan di media, walaupun RRI juga masuk melalui media yang sama, melalui jaringan HP seperti yang ada pada anak-anak. Jadi kami sangat berterima kasih atas hubungan kami dengan RRI yang selama ini kami rasa cukup bagus dan cukup setiap menjelang Sabtu Minggu kami dihubungi untuk menyampaikan. Kami terus bersiap. Apakah saya sedang di Banda Aceh? Banyak mana orang ini nggak tahu saya sedang di Banda Aceh. Lagi ngopi terus saya menyudut. Tapi bisa ya? Nggak bisa saya langsung. Karena walaupun jarak jauh sudah secara. Itu nggak bisa terjadi pada masa lalu. Itu yang luar biasa. Pak. Jadi kalau kita tidak manfaatkan ini rugi. Pak. Jadi beberapa instansi pemerintah manfaatkanlah ini sebagai media promosi dan sebagai media kerjasama. Bagi RRI bahan siarannya ada, bagi mereka bahan promosinya juga ada. Iya, baik. Bung Dhani silakan. Ya, terima kasih. Bismillah, semoga RRI terus jaya di udara, terus memberikan tempat atau wadah untuk berkreativitas anak-anak bangsa ke depannya dan seterusnya ya Pak. Mudah-mudahan semoga RRI tetap terbaiklah di mata Indonesia dan dunia. Amin. Ya. Pak Antoni, silakan Pak. Ya. Anak mudanya terakhir. Bagaimana budaya lokal menuju identitas Indonesia ya. Ini harus terus dijaga, dirawat, kemudian bagaimana potensi ini bisa dikembangkan kepada generasi muda untuk menjadikan identitas diri.
Ya. Suatu bangsa itu akan kuat identitas diri karena dengan budayanya. Seperti itu. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Saifuddin, Pak Antoni dan juga Sama-sama, Bu Dani Buyan. sudah berkesempatan ini memberikan edukasi dan juga wawasan terkait dengan budaya lokal. Dan mudah-mudahan pendengar dan pemirsa RRI ya ini bisa terus meningkatkan kecintaan kalangan generasi muda dalam memperkuat budaya lokal yang ada di daerahnya. Saya Muhammad Sofyan, undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.